Shalom, perkenalkan namaku Putri. Aku dari gereja HKBP Efrata. Aku hari ini ingin menceritakan tentang orang Samaria dan orang Yahudi. Halo, namaku Sipra. Aku berusia 27 tahun. Aku adalah orang Samaria yang tinggal di kota kecil Sikar. Kegiatan hari-hariku adalah mengolah kebun dan ayahku. Dulu aku menikah berusia 19 tahun dan 5 kali gagal lagi bertangga. Hal itu bukanlah hal yang diinginkan, hanya saja mereka tidak cocok denganku. Orang-orang di sekitarku menilaiku tidak baik, mereka sering mencuriku. Tapi semua itu berubah dan aku bertemu dengan seorang pria Yahudi beberapa hari lalu. Tahukah kamu, sejak dahulu sekitar ratusan tahun yang lalu, orang Yahudi dan orang Samaria saling membenci. Tapi orang yang bertemu sangat berbeda. Ia sangat tinggi, bawah dan berpajak. Sepertinya usianya lebih jauh beberapa tahun dariku. Siang itu, aku melihatnya duduk di tepi sumur. Ketika aku mencoba mendekatinya, dia langsung berdiri di dekat dan mencobakannya. Aku terkejut, ia mau berbicara kepadaku. Padahal ia tahu aku adalah Samaria. Ia meminta minum kepadaku, lalu berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dengan nada setengah menantang, aku berkata, "Tuhan, sumur ini dalam. Tuhan tidak punya timba. Mustahil Tuhan bisa memberikan air kepadaku." Lalu Tuhan itu berkata lagi, "Siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang diberi, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Aku sangat kagum. Aku berpikir air ini sangat ajaib. Tanpa pikir panjang, aku langsung minta air itu agar aku tidak haus lagi dan tidak capek untuk ambil air lagi. Tuhan itu mau mengabulkan permintaanku, tapi ia berkata, katanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah sini." Aku heran, mengapa Tuhan itu tiba-tiba membicarakan suamiku. Dengan ragu, aku berkata, "Tuhan, aku tidak punya suami." Tuhan itu menatapku lalu berkata dengan lembut, "Iya benar, engkau tidak punya suami." Tuhan itu tahu bahwa pria yang sedang bersamaku saat ini bukanlah suamiku, bahkan dia tahu tentang masa laluku. Aku heran, dari mana Tuhan itu mengetahuinya? Aku malu, dia mengetahui kegagalan dalam menikahiku. Ternyata Tuhan itu adalah seorang nabi. Dari gaya bicaranya, dia seperti Mesias yang ditunggu semua orang Samaria. Lalu aku berkata lagi, "Menurut agama kami, Musa akan datang lagi untuk jadi Mesias yang menyelamatkan. Kami sudah lama menunggunya." Lalu Tuhan itu tersenyum dan menegaskan, "Akulah dia," dan suatu kata-kata lebih kuat. "Oh, benarkah ada seorang Mesias?" Belum sempat aku bertanya-tanya, tiba-tiba datang sejumlah pria Yahudi. Aku tidak tahu mereka siapa, akan tetapi mereka heran dan kami juga bercakap-cakap. Karena menurut adat, tidak pantas seorang wanita dan seorang pria berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, aku segera meninggalkan sumur dan berlari ke kota. Aku sangat bersemangat memberitakan kabar bahwa ada Mesias. Aku menceritakan kejadian yang terjadi di sumur. Lalu berbondong-bondong aku pergi ke sumur. Tuhan itu menyambut kami dengan ramah. Ia menjelaskan banyak hal, misalnya mau benar dengan Allah, berhubungan dan hubungan bersama tanpa memandang bangsa dan agama. Seorang sesepuh mengajukan pertanyaan, misalnya, suci kami yang belum terdiri dari manusia. Tuhan itu menjawab kami dengan sungguh meyakinkan. Hampir 2 jam, Tuhan itu berbicara. Kini, Tuhan itu betul-betul tampak sedih. Seorang sesepuh memohon, "Tuhan, silakan menginap di rumah kami." Kami tercengang, mana ada orang Yahudi menginap di rumah orang Samaria. Akan tetapi, Tuhan itu mau menginap selama 2 hari. Ia mengajarkan banyak hal. Kini, Tuhan itu sudah pergi, namun ia terus menjadikan percakapan di kota ini. Dan yang membirakan aku adalah yang biasanya mencengokku, mulai tersenyum dan menyapaku. Bertemu dengan Tuhan di tepi sumur merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Bayangkan, dia Yahudi, aku Samaria, tapi dia menghargaiku. Dia orang suci, aku orang tercela, tapi dia menerima aku.
Dia lelaki, aku perempuan, tapi dia menghormatiku. Aku yang selama itu singkir, tiba-tiba merasa terpulihkan. Tuhan itu luar biasa. Dia bukan sembarang lelaki. Demikianlah cerita orang Samaria dan orang Yahudi. Terima kasih. Shalom.